Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saat ini kami akan membahas lagi makna di balik perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai hidup kami, Kau memimpin hidup kami. Kami terus belajar mengenal-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu berlimpah, keadilan-Mu berlimpah, rahmat-Mu berlimpah, anugerah-Mu berlimpah. Kami percaya Tuhan, kami mau Tuhan melakukan pemberitaan firman Tuhan tentang tubuh dan darah Kristus. Urapi Roh Kudus, karena rahasia ini rahasia yang dibukakan pada akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, coba tolong bukakan tentang rahasia perjamuan kudus di Yohanes 6 54-56. Yohanes 6 ayat 54-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, ini mengenai rahasia yang besar ya, karena perjamuan kudus ini bukan lambang, tapi benar-benar kita merenungkan tubuh dan darah Kristus. Kita lihat dalam perenungan kita ya, bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus disalib ya, yang disalib tubuhnya, darahnya tercurah, tubuhnya dipecah-pecahkan, tubuhnya dikoyak ya, maksudnya tubuhnya terbagi-bagi ya, karena pukulan, paku, dan sebagainya. Maksudnya dan sebagainya itu akibat-akibat dari tubuh yang benar-benar keletihan ya, penuh dengan luka ya, makanya banyak luka-luka. Di sini dikatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Kekekalan ini penting. Karena apa? Karena manusia pada dasarnya diciptakan Tuhan untuk kekekalan, bukan untuk dibinasakan ya. Manusia diciptakan Tuhan itu untuk ada maksud Tuhan ya, supaya memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Akhir zaman ini bicara ketika Yesus Kristus lahir ya, dan dia melakukan pelayanannya waktu umur 30 tahun kalau nggak salah, 3,5 tahun di pelayanannya itu. Pada waktu terakhir pelayanannya dia disalibkan, mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga, dan pada hari ke-40 40 hari maksudnya ada kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan 50 pas hari ke-50 dari kebangkitannya itu dicurahkan Roh Kudus. Dan di sini kita melihat bahwa di sini ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kita tahu di sekarang bahwa makanan itu benar-benar bersumber dari sini ya, tubuh dan darah Kristus, bukan dari makanan jasmani. Makanya firman Tuhan di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dan di sini kita lihat lagi di ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi ini artinya bahwa kita mempunyai tempat tinggal, yaitu tubuh kita bersama Yesus. Jadi ketika kita makan tubuh Kristus, darah Kristus, ada tubuh yang bersatu di dalam tubuh kita. Dan ini bicara tubuh Kristus, tubuh kemuliaan. Dan darah itu bersatu dengan darah kita. Jadi kita merenungkan darah itu beredar di dalam pembuluh darah, arteri dan vena ya, pembuluh darah di dalam pembuluh darah manusia itu ada nama arteri, vena, dan dia menghidupi semua sel-sel tubuh kita yang sakit ya. Kalau ada yang rusak, disfungsi, maksudnya tidak berfungsi, mati, disembuhkan oleh beliau-beliau Tuhan Yesus Kristus, setelah sembuh dan dihidupkan, karena Tuhan Yesus adalah kehidupan ya. Ini bisa dikonfirmasi di 1 Korintus 15 ayat 51-53. Ini bicara bahwa kalau kita makan tubuh dan darah Kristus, kalau kita makan tubuh dan darah Kristus, kita akan memperoleh jaminan kita mengalami rapture-nya Tuhan. Ya, coba baca deh. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, benar kan? Kita tidak akan mati semuanya, artinya akan ada orang-orang yang memang memperoleh hidup yang kekal, seperti Henok tidak mengalami kematian kubur. Ya, tersebutnya 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, ini bicara kalau ada orang yang mati dalam Kristus, yang sudah makan tubuh dan darah Kristus, dia akan dibangkitkan ya, memperoleh tubuh yang tidak binasa, yang tidak mati, yaitu tubuh kemuliaan Kristus, karena dia sudah makan tubuh Kristus dan darah Kristus.
walaupun dia dikuburkan, mati secara fisik, tapi di dalam tubuhnya ada kehidupan, ada benih Yesus, karena dia sudah makan tubuh dan darah Yesus yang bukan lambang. Dan apa yang hidup, kalau apa yang kita yang masih hidup, gimana ayat 53? Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Amin. Jadi kita ini sama ya, yang sudah mati duluan itu akan nanti pas bunyi nafas terakhir mengenakan yang tidak binasa, yang tidak dapat mati. Kita juga yang masih hidup akan diubah. Makanya kita dibilang di sana ayat 51, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, twing gitu ya. Jadi kita tuh diubah menjadi tubuh kemuliaan. Bicara tubuh kemuliaan itu apa? Tubuh kemuliaan itu bicara tubuh yang tidak dapat binasa. Seperti apa? Tubuh Yesus Kristus. Ya. Tubuh Kristus itu tidak bisa binasa karena dia telah menang, mengalahkan maut, bahkan setan-setan roh jahat. Makanya tubuh kemuliaan itu bicara tubuh dalam tubuh Kristus itu. Ya. Makanya kalau kita melihat tubuh Kristus itu, ya bukan berupa daging lagi, betul kan? Kalau kita lihat waktu dia menampakkan dirinya, dia bisa menembus tembok, ya bisa tiba-tiba hadir. Nah, kita akan seperti itu, yang memakai tubuh Kristus dan darah Kristus. Makanya ini adalah gambaran rapture-nya Tuhan, dan inilah menunjukkan bahwa ketika makan tubuh dan Kristus, kita melakukan apa yang Tuhan perbuat, lakukan banyak hal, ya, mujizat-mujizat supranatural. Jadi untuk sebelum kita rapture, kita juga sudah memakai tubuh kemuliaan, tubuh Yesus Kristus. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan perbuatan yang lebih besar dari itu. Jadi jika misalnya ada santet datang atau penyakit datang, jadi kita dinaungi Tuhan. Ya, jadi santet atau penyakit itu tidak mengenai kita, tapi mengenai tubuh Kristus dan darah Kristus. Artinya apa? Kita selamat dan tidak mengalami santet dan penyakit. Kalaupun ada penyakit diuji, itu membuktikan kemurnian iman kita, supaya kita belajar tentang ketetapan Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Kalaupun kita dicobai, diuji, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami terus Tuhan untuk makan tubuh dan darah Kristus, karena itu firman Tuhan yang luar biasa. Ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, ada janji yang besar yang Tuhan sediakan, hidup yang kekal. Kami memperoleh tempat tinggal bersama Tuhan, kami memperoleh makanan dan minuman yang kekal, tidak mengalami kelaparan. Kami memperoleh firman Tuhan yang hidup, yaitu ketika kami mendengar bunyi nafas yang terakhir, kami diubah dalam sekejap mata, mengenakan tubuh yang tidak binasa, yang tubuh yang tidak dapat mati. Terima kasih Tuhan. Sekarang pun kami mau terus mengenakan tubuh yang dapat mati, yang tidak binasa, dengan proses untuk supaya kami menuju kepada kesana, menjadi mempelaimu yang suci, kudus, tidak bercacat, tidak bernoda, yang bijaksana, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, jadikan kami murni, tulus kepadamu Tuhan. Tambahkan cinta kami, tambahkan iman kami, sehingga kami kedapatan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati, shalom. Halo.